Manusia dan pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan secara sederhana dikatakan sebagai proses memanusiakan manusia. Menurut Abdurrahman Sahli, mengatakan bahwa man is the core of education process, bahwa manusia adalah inti dari sebuah proses pendidikan. Artinya, tanpa adanya manusia, pendidikan tidak akan bisa berjalan. Begitupun sebaliknya, tanpa adanya pendidikan, manusia tidak bisa menjadi manusia sebagaimana manusia seutuhnya. Lalu, manusia seperti apa yang menjadi syarat dalam berpendidikan? Yaitu pertama, manusia sebagai makhluk individu. Menurut pengertiannya, individu berasal dari kata individuum, yang artinya tidak terbagi. Individu dikatakan sebagai suatu kesatuan yang terbatas dan kecil. Adapun peran dan perilaku manusia sebagai makhluk individu yaitu, pertama, memenuhi hak-hak dasar sebagai manusia. Kedua, memenuhi kebutuhan dan kepentingan diri demi kesejahteraan hidup. Ketiga, menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya. Dengan adanya pendidikan, manusia bisa belajar mengembangkan ide-ide dalam pikiran, sehingga diterapkan dalam kehidupan. Maka, manusia bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Karakteristik manusia sebagai makhluk individual. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa manusia dilahirkan dengan kepribadian yang berbeda-beda. Adapun beberapa kepribadiannya. Yang pertama, perbedaan fisik. Perbedaan fisik yang dimaksud di sini adalah yaitu perbedaan tinggi badan, usia, penglihatan, pendengaran, dan kemampuan bertindak. B. Perbedaan sosial. Perbedaan sosial meliputi agama, status ekonomi, suku, dan hubungan keluarga. C. Perbedaan kepribadian. Perbedaan kepribadian terletak pada watak, minat, motif, dan juga sikap. 5. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, pandangan nativistik. Para ahli berpendapat bahwa faktor pertumbuhan yang satu ini ditentukan oleh faktor lain. Faktor lain dibawa oleh individu sejak lahir. Artinya, pertumbuhan seseorang ditentukan oleh individu itu sendiri, baik kemiripan dengan orang tua, bakat dan potensi. Yang kedua, pandangan empiristik. Faktor pertumbuhan ini sedikit berlawanan dengan faktor nativistik. Faktor pertumbuhan ini dilatar belakangi oleh lingkungan. Yang ketiga, faktor konvergensi. Faktor ini adalah kolaborasi antara pandangan empiristik dan nativistik. Selanjutnya, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia memiliki naluri sosial untuk hidup, bersuku, berbangsa, memiliki kewajiban dan peran untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, sifat gotong royong dalam kehidupan. Adapun ciri-ciri manusia sebagai makhluk individu. Yang pertama, manusia tidak dapat hidup sendiri. Yang kedua, manusia memiliki kebutuhan sosial, yaitu berinteraksi dengan manusia lainnya. Yang ketiga, manusia dapat di tengah-tengah manusia. Hubungan manusia dan pendidikan. Hubungan manusia sejak dini pasti sudah memiliki pengalaman serta pendidikan yang baik didapatkan secara otomatis atau dari orang lain. Manusia merupakan manusia tanpa daya yang mana sejak dilahirkan membutuhkan bantuan dari lingkungan, membutuhkan intervensi pengaruh lingkungannya. Hubungan manusia dan pendidikan. Dapat kita simpulkan bahwa hubungan manusia dan pendidikan ini sangat erat.
Tanpa adanya pendidikan, manusia tidak bisa menjadi manusia sebagaimana manusia seutuhnya. Dan tanpa adanya manusia, pendidikan tidak akan bisa berjalan bagaimana semestinya.